Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jaringan part 2. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mayang Ramadhani, NIM 11181046 dari Program Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Adapun materi yang akan saya review adalah: yang pertama ada IP dan network, kedua subnetting, ketiga routing, keempat transport layer, kelima ada application layer, keenam application DNS, ketujuh application layer SMMP, dan yang terakhir analisis QoS. Apa sih IP dan network itu? IP atau Internet Protocol adalah lapisan jaringan yang digunakan untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar hotspot di jaringan komputer. NetMask adalah sesuatu yang membedakan antara network ID dan host ID, atau sebagai penentu jumlah network ID dan host ID. NetMask ini berfungsi untuk menentukan alamat tujuan paket data. Fungsi utama dari IP address ini adalah untuk mengetahui asal atau alamat suatu komputer berupa sistem penomoran masing-masing komputer yang bersifat unik atau tidak sama. Contoh pada tampilan ini, contoh IP address-nya yaitu 192.168.0.2. Contoh IP address ini terdiri dari 4 bagian yang dipisahkan oleh titik, dan bisa dipastikan setiap komputer yang terhubung dengan jaringan dan internet pasti akan memiliki nomor IP address unik dan tidak akan sama dengan jutaan jaringan di komputer lain. Dengan nomor IP address, maka juga akan bisa diketahui dari negara mana asal komputer tersebut ketika kita coba lacak. IP address memang sangat penting adanya dan bisa melacak berbagai hal dengan cepat dan mudah. Tentu saja berbagai hal seperti ketika kita mengklik iklan atau mengirim email dan berkomentar di sosial media, semua akan bisa diketahui dengan cepat dan bisa berjalan dengan lancar. IP address berupa angka biner 32 bit, IP versi 4 sampai 128 bit, IP versi 6. NetMask pada dunia jaringan, NetMask tersebut dikelompokkan yang disebut kelas, yang dikenal dengan 3 kelas, yaitu kelas A adalah semua IP yang mempunyai subnet mask 255.0.0.0. Yang kedua, kelas B adalah semua IP yang mempunyai subnet mask 255.255.0.0. Yang ketiga ada kelas C, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 255.255.255.0. Berikut ini adalah gambar pembentukan subnet. Subnetting. Apa sih subnetting itu? Subnetting adalah salah satu metode yang dilakukan jika mengkonfigurasi jaringan. Subnetting dapat memecahkan jaringan yang ada menjadi jaringan yang lebih kecil, yang dilakukan dengan cara mengubah nilai data host yang ada di subnet mask ke ID jaringan.
Perhitungan subnetting. Sebuah pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host dan bloknya. Routing. Apa sih routing itu? Routing adalah penentuan jalur terbaik atau best path untuk mencapai suatu network tujuan. Routing juga dapat berarti proses memindahkan paket data dari host pengirim ke host tujuan, di mana host pengirim dan host tujuan tidak berada dalam satu network. Proses routing terjadi pada layer 3, network layer, pemodelan open system interconnection. Karena terjadi pada layer network, maka proses routing erat kaitannya dengan pengalamatan logika atau IP. Jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing ada routing statis, routing default, routing dinamis. Nah, routing statis terjadi jika admin secara manual menambahkan root di routing label dari setiap router. Routing default digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual, menambahkan router ke sebuah network jaringan. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update router kabel pada router. Router, apa sih router itu? Router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang disebut routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3, lapisan jaringan seperti internet protokol dari stack protokol menuju lapisan OSI. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan atau network, baik jaringan yang menggunakan teknologi sama atau yang berbeda. Nah, ini adalah proses di mana jaringan C dalam tabel routing yang berarti jaringan yang terhubung langsung. Jaringan jarak jauh tidak ditemukan dan ditampilkan dalam tabel perusahaan karena belum menambahkan protokol perusahaan seperti RT, EIGRT, OSPF, dan lain-lain, atau mengkonfigurasi rute statis. Dalam output tersebut ini juga ketika router jaringan menerima paket dengan alamat tujuan 192.168.1.10 yang merupakan bagian dari host atau subnet di jaringan B. Router akan mengirim paket ke antarmuka FA0/2 dan kemudian mengirimkannya pada segmen jaringan ke jaringan B. Pada tampilan ini adalah pembagian jenis-jenis routing. Transport layer ini dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam jaringan koneksi yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputernya. Ada beberapa fungsi dari transport layer. Yang pertama ada menerima data dari second layer, kemudian memecahkan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, meneruskan data ke network layer, memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan cepat dan tepat, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain, memastikan reliabilitas data, dan yang terakhir dapat mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan.
Lapisan transport layer ini terdiri dari komponen-komponen berikut, yaitu mengatasi masalah layanan, segmentasi, dan kontrol transportasi. Apa sih application layer itu? Application layer adalah lapisan yang menyediakan interface antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasarinya, di mana pesan akan dikirim. Protokol application layer digunakan untuk pertukaran data antara program yang berjalan pada source dan host tujuan. Pada application layer ini terdapat protokol yang berada dalam layer, seperti web server yang meliputi HTTPS dan HTTPS, mail yang meliputi SMTP, POP3, IMAP, ada FTP, File Transfer Protocol, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, ada Telnet, Telecommunication Network, DNS, Domain Name System, dan yang terakhir SNMP, Simple Network Management Protocol. Aplikasi DNS. DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan mematakan atau mengkonversikan nama host mesin domain ke alamat IP atau Internet Protocol, dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reversi mapping. Komponen DNS. DNS Resolver, komputer klien yang disebut pengguna, melakukan permintaan DNS dari sebuah sistem operasi. Recursive DNS Server, pihak yang melakukan pencarian melalui DNS dan berdasarkan permintaan resolver, selanjutnya diberikan jawaban pada resolver tersebut. Authoritative DNS Server, pihak yang memberikan respon setelah rekursif akan melakukan pencarian dan selanjutnya memberikan respon atau jawaban yang didelegasikan ke DNS server lainnya. Prinsip kerja DNS server. Resolver atau klien mengirimkan queries ke dalam name server. Kemudian name server ini nantinya akan memeriksa lokal database. Bisa juga dengan menghubungi sebuah name server yang lain. Apabila ditemukan, akan langsung diberitahukan menuju resolver atau klien tadi. Sebaliknya, jika tidak ditemukan, akan langsung mengirimkan sebuah failure message. Host tujuan dihubungi oleh klien atau resolver memakai IP address pemberian dari nama server. Adapun klien akan menjawab melalui dua macam cara, yakni dengan bertanya pada sistem DNS server lokal dan melakukan interpretasi hasil, serta melihat isi dari sesnya jika pertanyaan tadi sebelumnya pernah dipertanyakan, lalu jawabannya disimpan pada ses miliknya. Cara kerja DNS. Pada prosesnya, DNS server memerlukan program klien yang bernama resolver untuk menghubungkan setiap komputer user dengan server DNS. Resolver ini adalah sebuah web, browser, dan mail klien. Cara kerja dari DNS server. DNS resolver akan melaksanakan pencarian alamat host pada file host. Apabila alamat host yang dicari ditemukan, maka akan diberikan dan proses selesai. DNS resolver melakukan pencarian pada cache yang sebelumnya dibuat resolver sendiri untuk menampung permintaan sebelumnya, sehingga tidak ada lagi pengambil dari data baru. DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS yang ditentukan oleh user.
Server DNS berkewajiban untuk mencari nama domain pada set yang dimilikinya. Jika nama domain yang dicari oleh server DNS ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database yang dimiliki oleh server. Jika tidak ditemukan, maka pencarian akan dilakukan langsung dengan server yang dimaksud, dan hasilnya akan ditampilkan pada browser user. Apa sih application layer SNMP? SNMP atau Simple Network Management Protocol adalah sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jaringan jauh atau dalam satu pusat kontrol saja. Analisis QoS, Quality of Service atau kualitas layanan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kapabilitas jaringan, seperti aplikasi jaringan, host, atau router untuk menyediakan layanan jaringan yang lebih baik dan lebih terencana, yang memenuhi kebutuhan layanan. Adapun parameter dari QoS ada bandwidth, throughput, jitter, packet loss, dan latency. Adapun cara kerja dari QoS atau Quality of Service, classification dan marking, yang membedakan antara aplikasi dan menguruskan paket ke dalam jenis lalu lintas yang berbeda. Congestion Management atau alat manajemen kemacetan menggunakan klasifikasi dan penandaan paket untuk menentukan antrian mana untuk menempatkan paket. Congestion Avoidance, alat penghindaran kemacetan memonitor lalu lintas jaringan untuk kemacetan dan akan menjatuhkan paket prioritas rendah ketika kemacetan terjadi. Ada shaping, pembentukan memanipulasi lalu lintas yang masuk ke jaringan dan memprioritaskan aplikasi waktu nyata daripada aplikasi yang kurang sensitif waktu, seperti email dan pengiriman pesan. Link efficiency, memaksimalkan penggunaan bandwidth dan mengurangi penundaan paket yang mengakses jaringan. Sekian review jaringan part 2 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.